Wajah Tumu tampak muram saat dia menatap wajah Kinmo dengan heran. Dia ketakutan. Bayangan itu tidak memiliki substansi apapun, tetapi seperti hantu, yang membuat Tumu, seorang tentara bayaran yang pemberani dan ahli dalam pertempuran, merasa khawatir. Dia mundur selangkah dari benda abnormal ini dan mencoba menganalisis situasi. Xian segera tahu bahwa Tumu takut, saat ia melangkah mundur. Ia mengambil waktu yang tepat dan bergegas maju dengan belatinya seperti macan tutul. Pada saat yang sama, ia meminta Diyalan untuk bertarung bersamanya. Meskipun Diyalan juga sedikit takut, karena dia tahu bayangan hantu itu dilepaskan oleh Xian, dia memberanikan diri untuk mengepung Tumu. Asap putih pucat yang mengandung kekuatan negatif murni mulai melilit Tumu. Bayangan hantu Kinmo mengikutinya dan langsung menuju ke depan Tumu. Tumu tiba-tiba berkonsentrasi. Tanpa ragu-ragu, ia mulai melatih Ki mendalam langit ketiga alam baru lahir yang padat dengan formula rahasianya. Ki mendalam mengalir ke tangan kirinya dan meledak menjadi api merah. Dalam sekejap, muncul perisai pelindung merah dari Ki mendalam murni yang terkonsentrasi di tangan kiri Tumu. Perisai pelindung merah itu bersinar dengan cahaya merah dan mengeluarkan energi panas, meskipun ukurannya hanya sebesar wastafel. Perisai ini, yang diciptakan oleh Ki mendalam murni, tampaknya merupakan keterampilan bela diri penting milik Tumu, yang membutuhkan banyak energi untuk mengoperasikannya. Tepat saat perisai pelindung itu terbentuk, Tumu sudah berkeringat deras di dahinya. Dia pasti telah menghabiskan banyak energi. Perisai pelindung itu menempel di tangan kiri Tumu. Melihat kekuatan negatif Xian mengalir ke arahnya, Tumu segera mengangkat perisai untuk menghalangi kekuatan negatif dan bayangan hantu Kinmo. Cie. Jejak kabut putih berisi suasana hati negatif itu, bersama bayangan hantu Kinmo, berkilauan setelah menabrak perisai pelindung. Dalam kilauan yang menyebar, kabut putih memudar dan bayangan hantu tampak mencair dan menyebar ke udara sedikit demi sedikit. Melihat perisai itu bisa melelehkan dua benda aneh itu, Tumu menjadi sedikit lega. Ia lalu mencibir dengan licik, "Nak, biarkan aku melihat apa lagi yang kau punya." Udara dingin dan jahat menyebar dari kilauan itu dengan suara "cece" yang terus-menerus. Tanpa disadari oleh Tumu, udara itu masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Setelah seringai itu, wajah Tumu berubah bodoh dan kepanikan muncul dari matanya. Cahaya terang melintas di mata Xian. Berdasarkan ekspresi wajah Tumu, meskipun Tumu telah mencoba membersihkan kekuatan negatif, ia tidak dapat menghapusnya semua. Sebagian kekuatan negatif telah menyerbu pikirannya. Ambil tindakan. Setelah berteriak keras, Xian memacu kecepatannya hingga maksimum. Tiba-tiba dia muncul di depan Tumu, meninggalkan bayangan tipis di udara terbuka. Belati itu, dengan cahaya biru yang cemerlang, menusuk ke arah leher Tumu dengan cepat, yang tampak seperti kilat. Perisai pelindung di tangan Tumu semakin panas. Suhunya hampir membangunkan Tumu dari rasa mati rasa. Tumu tiba-tiba membuka matanya. Tumu menarik kapaknya, dengan demikian ia menekan segala emosi negatif yang menyerbu pikirannya, seraya ia menggambar sebuah lingkaran di udara dengan kapak di tangan kanannya. Kangcang, belati Xian menusuk kapak itu sementara ledakan dahsyat keluar dari kapak itu. Yang mengejutkannya, ledakan itu melesat ke arah lengan Xian melalui belati itu. Lengan Xian menjadi mati rasa sehingga ia menyadari Ki mendalam milik Tumu sangat padat, oleh karena itu ia segera menjauhkan belati dari kapaknya. Tumu tidak bereaksi terhadap Xian. Sebaliknya, dia memutar tubuhnya seperti angin dan menangkis pedang pendek Diyalan yang datang dari belakangnya dengan kapaknya. Dia berkata dengan wajah dingin, "Aku akan menidurimu sekeras yang aku bisa." Xian menjadi kaku dan rasa haus darah menyerbu dalam pikirannya. Sambil memegang belatinya, otot-otot di kakinya mulai berkontraksi perlahan. Kekuatan negatif menyembur keluar dari pori-pori di kakinya, menutupinya dengan kabut pucat. Saat tangan dan kakinya mengalami perubahan, Xian tidak dapat lagi menahan rasa haus darahnya. Dia diliputi oleh keinginan untuk membunuh, dan matanya semakin merah, sementara ekspresinya menjadi seburuk iblis dari neraka. Bahkan Mu Yudai yang berada di sampingnya sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya dengan tangannya. Napas Xian semakin berat dan berat. Dia menghentakkan kakinya dan merasakan kekuatan yang tak terbatas di kakinya. Tubuhnya yang kurus maju 10 meter dalam 1 detik.
Seperti anak panah yang melesat, cepat dan perkasa. Kapak Tumu melesat cepat di udara dan mengeluarkan suara retakan tanpa henti. Hal itu memaksa Diyalan mundur karena lengannya semakin sakit memegang pedang pendek itu. Ia menjadi semakin lemah di bawah serangan hebat Ki mendalam Tumu yang kuat. Tiba-tiba aura pembunuh yang kuat muncul dari punggungnya. Tumu memasang ekspresi mengerikan di matanya saat dia mengayunkan kapaknya lagi, membuat Diyalan mundur sambil gemetar. Ledakan. Tumu menendangkan kakinya dengan tidak sabar ke perut halus Diyalan dengan keras dan dia tertendang sekitar 7 meter jauhnya. Diyalan jatuh terlentang di tanah dan mulutnya berdarah parah. Ki mendalamnya tidak teratur dan dia langsung kehilangan seluruh kekuatannya. Tendangan Tumu mengandung ledakan dahsyat saat Ki mendalamnya meledak dalam sekejap. Ia bermaksud menguras kapasitas bertarungnya secara perlahan sehingga ia bisa menghadapi Xian. Sambil berbalik, Tumu mengacungkan kapaknya dengan wajah garang. "Nak, aku akan mengirismu menjadi 100 bagian." Xian berlari seperti anak panah dan dengan bantuan impulsnya, dia mengalihkan seluruh Ki mendalamnya ke belatinya. Ketika dia mengayunkan belatinya, bayangan belati itu berjatuhan bagai tetesan air hujan, bersamaan dengan itu, kekuatan dingin dan ganas keluar dari belati itu dan menyelimuti Tumu. Tumu menarik napas dalam-dalam dan mulai memegang perisai pelindung dengan tangan kirinya. Angin hangat berhembus keluar dari perisai pelindung tanpa henti dan mengusir udara dingin yang ganas itu. Kemudian dia mengambil kapaknya dan memukul belati Xian dengan tepat. Ledakan. Bersamaan dengan bunyi dentuman keras itu, Xian merasakan sakit yang amat sangat pada pergelangan tangannya, ketika belatinya tiba-tiba melayang dan jatuh ke tanah yang jaraknya puluhan meter di belakangnya. Tumu juga mengalami kesulitan. Kekuatan yang keluar dari belati Xian juga sangat dahsyat. Saat ia bertahan, ia mundur dengan terhuyung-huyung. Pada saat yang sama, hawa dingin, jahat dan panik menjalar melalui lengannya ke otak seperti ular kecil dan menyeretnya ke dalam atmosfer berdarah lagi. Xian berdiri diam saat dia melihat mata Tumu menjadi bingung dan mundur terhuyung-huyung ke arah Diyalan. Pada saat itu, belatinya berada puluhan meter di belakangnya. Dia akan kehilangan waktu terbaik jika dia mengambil belatinya dan bergegas ke Tumu, mungkin Tumu sudah sadar saat itu. Kehendak itu melintas di benaknya bagaikan kilat dan matanya menjadi dingin. Kemudian dia bergegas ke Tumu dengan sekuat tenaga dan mencengkeram pinggang Tumu dengan kedua tangannya. Dia mendorong dengan kedua kakinya dan mendorong Tumu ke arah Diyalan dengan sekuat tenaga, dan berteriak, "Angkat pedangmu." Tusuk. Mendengar teriakannya, Diyalan yang tengah terbaring kelelahan di tanah, melihat bayangan gelap yang besar menimpa dirinya. Tanpa ragu-ragu, Diyalan mengerahkan segenap tenaganya dan mengangkat pedang pendeknya yang sepanjang lengannya. Saat pedang itu menusuk jantung Tumu, ia terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa. Ia meronta-ronta dengan sekuat tenaga dan berusaha keras untuk menjaga keseimbangannya. Pedang itu menusuk bagian belakang jantungnya sehingga tubuhnya miring di udara, dan dia tidak langsung jatuh menimpa Diyalan. Dengan dukungan pedang, Tumu secara ajaib mempertahankan posisi miring itu dan tidak langsung jatuh, seolah-olah kakinya telah berakar di tanah. Tumu berusaha melawan dengan sekuat tenaga namun tangannya malah digenggam erat oleh Xian. Xian terlihat cukup tenang, dan dia menyeringai, "Anjing liar, tamatlah riwayatmu." Sambil mempertahankan posisi itu, Tumu berteriak, "Bajingan, lepaskan tanganmu. Pedang itu menusukku, pedang itu juga bisa menusukmu. Lepaskan tanganmu, kau ingin mati bersamaku." Tumu benar-benar tangguh dan dia masih bisa mengangkat kakinya seperti kilat dalam situasi ini. Dia menendang lututnya ke perut Xian dengan keras. Xian menyuntikkan Ki mendalamnya dengan gila-gilaan ke dalam lengannya. Karena dia tidak dapat mengaktifkan perisai cahaya gelap, dia mencoba menggunakan roh bela diri petrifaksi. Tumu menghantamkan lututnya ke Xian berulang kali. Di bawah hantaman keras itu, kekuatan petrifaction tampaknya terpusat di perut Xian, sementara bagian tubuhnya yang lain kembali normal. Perutnya menjadi abu-abu dan sekeras batu. Di bawah serangan Tumu, yang berada di langit ketiga alam baru lahir, Xian masih bisa bertahan hidup dengan roh bela diri petrifaksi. Meskipun dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya, dia tidak memuntahkan darah dan kekuatan pertahanannya menjadi sangat kuat. Diyalan yang berada di bawah mereka kemudian menyadari bahwa Xian dan Tumu berpelukan erat.
Jika dia menusukkan pedang pendeknya ke arah mereka, atau Tumu terjatuh dengan keras, pedang itu akan menembus tubuh Tumu, lalu masuk ke tubuh Xian, dan membuat mereka saling menempel. Mengetahui bahwa Xian akan ditikam bersama Tumu, Dialan tidak berani bertindak gegabah, jadi dia berteriak, "Bajingan! Lepaskan! Anjing liar, aku lebih pendek darimu. Tapi kaulah yang akan mati, dan paling-paling aku hanya akan kehilangan satu lengan." Xian menatapnya dengan dingin sambil tersenyum. Kemudian dengan mata Tumu yang ketakutan, dia melemparkan Tumu dan dirinya sendiri dengan sekuat tenaga ke Dialan. Poh! Poh! Suara senjata yang menghancurkan daging dan tulang terdengar satu persatu. Dialan berbaring telentang, sementara Tumu berbaring telentang, dan Xian berbaring di atas Tumu. Pedang di tangannya menusuk mereka berdua. Pedang itu menembus jantung Tumu, lalu menusuk bahu kanan Xian. Jantung Tumu tertusuk. Setelah beberapa kali bergetar, dia langsung meninggal dengan wajah yang sangat ketakutan. Meski bahunya patah, Xian tampak mengerikan dan tetap tidak melepaskan Tumu. Setelah ki mendalam Tumu keluar dari tubuhnya dan terbang ke Xian, Xian yakin Tumu sudah mati. Kemudian Xian melepaskan tangannya dan membaringkan tubuhnya yang kelelahan dan lemah. Di hutan, cahaya perak di tangan besi Bernard terjalin mulus membentuk jaring cahaya perak pekat, yang terbang untuk menutupi Luo Hao. Di medan, 10 kali gravitasi, Luo Hao berjalan cepat. Dengan pedang lebarnya, ia menggambar banyak lengkungan aneh di udara untuk merobek jaring cahaya di depannya menjadi berkeping-keping. Bernard tampak tenang tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Namun, dia tetap menjaga jarak dari Luo Hao dan terus mengeluarkan jaring cahaya perak satu demi satu, melemparkannya ke arah Luo Hao. Jaring cahaya perak itu tidak terpengaruh oleh gravitasi yang semakin kuat. Jaring itu masih mengambang di udara, dan bagian yang robeknya terhubung kembali dan melingkari tubuh Luo Hao. Dari kejauhan, Luo Hao tampak berada di tengah jaring laba-laba yang putus. Saat dia mengayunkan pedang lebarnya, jaring-jaring cahaya itu terkoyak, tetapi tidak pernah hilang. Pada saat yang sama, Bernard masih menjaga jarak yang tepat dari Luo Hao dan tidak pernah berhenti membentuk lebih banyak jaring tipis untuk menyelimuti Luo Hao, membuat hubungan mereka semakin erat. Bernard tampaknya tidak melepaskan Luo Hao, dia tidak perlu berusaha keras, sambil sesekali menyeringai kepada Luo Hao. "Temanku, mengapa kau harus bertarung langsung denganku? Kami hanya menginginkan kedua wanita itu. Orang-orangku sudah mengikuti mereka." Benar saja, kedua wanita itu pasti sudah ditangkap oleh orang-orangku. Dan kau tidak bisa lepas dari jaring perak milikku. Hasilnya sangat jelas. Jangan buang-buang waktumu. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku bersumpah, aku akan membantai semua anggota korps prajurit bayaran Fangsmu. Saat berada di jaring cahaya, Luo Hao menjawab dengan ekspresi bingung, aku akan menghabiskan sisa hidupku mengejar korps prajurit bayaran Fangsmu, sampai aku membunuh kalian semua. Hati Bernard bergetar, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, sepertinya aku harus membunuhmu sekarang. Petik 1. Kapten, Kapten, terdengar teriakan kaget, Jok tewas. Dia hanya terluka di lengannya, dan langsung diracun sampai mati. Ekspresi Bernard menjadi gelap, saat dia berteriak, jangan menahan diri. Bunuh mereka berdua secepatnya. Sial, mereka berani menggunakan racun. Potong-potong mereka menjadi beberapa bagian dan berikan pada binatang iblis. Aku ingin tubuh mereka dimutilasi. Para tentara bayaran berteriak, dan bersama-sama mereka mulai mengejar Zhao Xin dan Hulong. Dengan ekspresi kejam, Bernard siap bertarung sampai mati dengan Luo Hao saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengoperasikan jaring perak yang menutupi seluruh area di sekitar Luo Hao. Tiba-tiba, sinar petir yang setebal jari berubah menjadi jaring besar lainnya dan jatuh dari langit ke arah Luo Hao. Hal ini mengejutkan Luo Hao dan wajahnya langsung pucat. Meskipun dia berusaha keras mengayunkan pedang besarnya, dia tidak dapat menebas jaring petir yang baru saja datang. Ada 10 sinar petir yang bersinar dalam cahaya aneh saat mereka melilit seperti ular ajaib. Karena ketakutan, Luo Hao segera mengayunkan pedang lebarnya dan mengerahkan seluruh ki mendalamnya. Kemudian pedang lebar itu menghasilkan cahaya putih yang membentuk cincin yang mengelilingi Luo Hao. Bis-bis, bis-bis. Sinar petir yang menyerupai jari itu datang ke arah Luo Hao.
Saat sinar itu mengenai cincin putih itu, suara ledakan listrik terdengar bersamaan. Kecepatan Luo Hao kehilangan ki mendalam meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Di bawah kilatan petir yang ganas, energinya terkuras dengan cepat dan wajahnya menjadi sangat pucat. Sebilah pedang tajam, yang dipenuhi dengan hawa pembantaian yang dahsyat, tiba-tiba muncul di atas kepala Luo Hao dan menghantam cincin-cincin yang melingkari tubuh Luo Hao. Ledakan. Tubuh Luo Hao bergetar hebat dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia terhuyung dan melangkah mundur. Jaring perak Bernard memanfaatkan hal ini untuk membungkus Luo Hao dengan erat sehingga membatasi pergerakannya. Puci. Pedang tajam itu menembus tubuh Luo Hao, dan utusan bulan sabit dengan topeng pucat di wajahnya akhirnya muncul. Di sampingnya adalah Mo Chaoge dari keluarga Mo, yang berjalan keluar dari balik pohon kuno dengan petir yang berputar-putar di antara jari-jarinya. Kubur, kubur, kubur. Utusan bulan sabit memasang tatapan brutal di matanya, saat pedang tajamnya masuk dan keluar dari tubuh Luo Hao 3 kali. Medan gravitasi memudar perlahan-lahan. Paman Luo. Mata Zhao Xin memerah dan dia menangis dalam kesedihan yang mendalam. Anak panah melesat ke arah Zhao Xin satu demi satu. Tubuhnya berubah seperti landak di bawah hantaman anak panah dan ia jatuh ke tanah dan meninggal dengan penyesalan di matanya. Di pihak Hulong, anak panah juga berterbangan di sekelilingnya. Namun, anak panah itu tampaknya tidak begitu akurat karena alih-alih membunuh Hulong, anak panah itu menghalangi orang-orang dari korps prajurit bayaran Fangs yang mengejar Hulong. Memanfaatkan kesempatan ini, Hulong berlari dengan gila ke dalam hutan dengan mata merah. Paman Luo dan Zhao Xin sudah mati. Hanya Nona Mu yang bisa membalaskan dendam mereka. Aku harus menyampaikan berita ini kepada Nona Mu. Kejar dia, teriak orang-orang dari korps prajurit bayaran Fangs dan mulai mengejar, namun yang mereka temukan hanya anak panah yang jatuh dari langit dan menghalangi jalan mereka. Mereka menjadi kaku dan menyadari seseorang tidak ingin mereka mengejar Hulong, jadi mereka mencari pemanah itu dengan tatapan mata yang ganas. Beberapa orang bertopeng pucat muncul dari dalam hutan, dan di antara mereka terdapat beberapa prajurit dari keluarga Mo. Mereka membawa busur dan anak panah, dengan ekspresi pembunuh di wajah mereka. Mengapa kalian berdua membantuku membunuhnya? Sambil mengerutkan kening, Bernard bertanya kepada Mo Chaoge dan utusan bintang, aku tidak mengenal kalian berdua, bukan? Apa yang kalian inginkan dariku karena membantuku membunuhnya? Kami tidak membantumu. Utusan bintang itu berjalan mendekat dan melotot ke arahnya. Luo Hao adalah musuh dunia kegelapan yang selama ini kami kejar. Kaulah yang membantu kami. Mo Chaoge hanya berdiri dengan tenang di samping. Dia mengerutkan kening dan bertanya, utusan, kamu mengatakan ini adalah orang terkuat di antara mereka yang melindungi bajingan itu. Karena dia sudah mati, apakah itu berarti kita tidak perlu membuang waktu lagi? Utusan bintang itu mengangguk, jangan khawatir. Aku meninggalkan sedikit Dark Moon Fragrance pada Hulong dan memerintahkan orang-orangku untuk sengaja membiarkannya pergi sehingga dia dapat membimbing kita ke lokasi mereka. Nanti kita akan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Dark Moon Fragrance dan menemukan orang-orang yang kita inginkan. Bagus. Mo Chaoge tersenyum, ini tidak jauh dari serikat pedagang kita. Setelah semuanya selesai, apakah Anda ingin minum teh bersama keluarga Mo dan membahas rincian kerjasama kita, utusan? Tidak masalah. Utusan bulan sabit mengangguk. Dalam beberapa hari terakhir, utusan bulan sabit dari dunia gelap telah bekerja sama dengan Mo Chaoge, dan mereka telah mencapai kesepakatan rahasia. Mengapa kau membunuh orang ini? Bernard melambaikan tangannya dan tak lama kemudian para tentara bayarannya sudah mengerumuninya. Untuk seorang gadis remaja, dan seorang anak laki-laki yang sangat kurus. Mo Chaoge tersenyum, aku sudah lama tahu nama korps prajurit bayaran Fangs. Sekarang aku tahu mengapa kau benar-benar pantas mendapatkan reputasi seperti itu. Aku Mo Chaoge dari keluarga Mo dari serikat pedagang. Aku ingin tahu apakah kau tertarik untuk berbisnis dengan keluarga Mo, Kapten. Bisnis macam apa? Bernard mengerutkan kening. Tentu saja yang menghasilkan uang. Haha, kalau kamu tertarik, kita bisa bahas detailnya. Aku jamin kepuasanmu. Mo Chaoge tertawa. Kita bicarakan nanti saja. Bernard merenung sejenak dan melanjutkan, jika tidak ada kecelakaan, orang-orangku pasti sudah menangkap orang-orang yang kau inginkan.
Kau menginginkan gadis remaja dan anak laki-laki itu, tetapi kita juga harus mendapatkan sesuatu dari ini. Tentara bayaran wanita dengan tubuh yang seksi itu milik kita, korps tentara bayaran Fangs, bagaimana? Bernard tahu mereka adalah orang-orang tangguh, dan baik dunia kegelapan maupun keluarga Mo dari Merchant Union punya pengaruh besar. Kedua pemimpin, utusan Bulan Sabit dan Mo Chaoge, sama-sama berada di alam bencana, sama seperti dirinya, dan keduanya telah mencapai kesepakatan. Setelah menghitung dalam benaknya, Bernard yakin bahwa ia tidak dapat bersaing dengan kekuatan gabungan mereka dan hanya bisa mundur. Mo Chaoge tidak menjawab, sebaliknya dia menatap utusan Bulan Sabit dari dunia gelap. Mata utusan Bulan Sabit berbinar dan dia mengangguk perlahan, tidak masalah. Baiklah, kalau begitu mari kita tangkap mereka. Melihat persetujuannya, Bernard merasa lega. Dia telah melihat kebrutalan kedua orang itu dan dia tidak berani bersikap buruk terhadap mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mu Yudai berjongkok di tanah dan membalut luka Si Yan dengan hati-hati. Dengan ekspresi kaku, Si Yan terdiam. Dia duduk di tanah dan memeriksa luka di bahunya, serta pemurnian Qi mendalam tumu di meridiannya. Dia begitu fokus sehingga dia bahkan tidak melirik Mu Yudai. Kadang dia sangat bernafsu dan kadang dia lebih saleh daripada siapapun, sungguh pria yang aneh. Mu Yudai bertanya dalam hati, seperti biasanya akhir-akhir ini, Si Yan dengan berani menatapnya tanpa penyamaran apapun. Namun sekarang mereka begitu dekat dan bahkan bisa mencium aroma satu sama lain, Si Yan bahkan tidak mengalihkan pandangannya ke arahnya, dia tidak menunjukkan kekasarannya yang biasa. Dia agak bingung. Mu Yudai merasa bingung dalam hati, dan dia menjadi tidak yakin mengenai kepribadian Si Yan yang sebenarnya. Sambil menyipitkan matanya, Si Yan berkonsentrasi pada perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Sel-sel luka di bahunya sangat aktif. Tanpa melakukan apapun, dia masih bisa merasakan bahwa sel-sel itu mulai pulih secara bertahap dengan bantuan roh bela diri abadi. Setelah Qi mendalam tumu dimurnikan dalam meridiannya, berbagai emosi negatif aneh dihasilkan secara diam-diam di dalamnya. Setelah menjalankan Rampage, dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan di anggota tubuhnya dan anggota tubuhnya terasa sangat sakit, sepertinya tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Efek samping yang sudah tidak asing ini membuatnya tidak nyaman tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dialan yang berada tak jauh dari mereka pun kembali bersemangat setelah beristirahat sejenak dan mulai mencari jasad Tumu. Semenit kemudian, Dialan berjalan ke arah Mu Yudai dan Si Yan sambil membawa tas kecil di tangannya. Orang ini punya beberapa makanan, ditambah beberapa material binatang iblis, dan 3 bom bintang. Kita tidak akan bisa menggunakan material binatang iblis, tetapi bom bintang agak brutal. Bom bintang. Mata Si Yan tiba-tiba menjadi bersemangat dan dia menatap bola hijau yang sebesar kepalan tangan. Dia bertanya dengan penuh minat, untuk apa itu? Benda itu akan meledak begitu diguncang dan akan menghasilkan bilah-bilah bintang yang sangat tajam, yang akan berterbangan ke segala arah. Dampaknya begitu kuat sehingga bahkan perisai Qi mendalam dari seorang prajurit alam manusia akan langsung tertusuk. Itu adalah jenis harta karun yang brutal dan sangat mahal. Ketiga benda ini setidaknya berharga 5.000 koin kristal hitam. Dialan menjelaskan. Benar-benar brutal, berikan padaku. Si Yan mengulurkan tangannya dan dengan santai meminta Dialan untuk menyerahkannya padanya. Tata, tata, suara langkah kaki yang berat tiba-tiba terdengar. Dialan menjadi pucat dan memegang pedang pendeknya dengan hati-hati. Si Yan mendorong Mu Yudai dengan kasar. Dia berdiri sambil menggerutu sambil memegang belati di tangannya, dan mulai menatap ke arah datangnya suara itu. Hulong, dengan mata berdarah dan darah di dadanya, berjalan terhuyung-huyung ke arah mereka. Saat melihat Dialan, Hulong tiba-tiba menangis dan berteriak, Paman Luo dan Zhao Xin sudah meninggal. Nona Mu, mereka meninggal dengan tragis. Kamu harus membalaskan dendam mereka. Tubuh ramping Mu Yudai bergetar dan dia bersandar lemah pada batang pohon, air mata mengalir di matanya dan membasahi wajahnya. Sepanjang jalan, Luo Hao dan Zhao Xin telah melindunginya dengan sepenuh hati. Dia bertahan sampai sekarang hanya karena Luo Hao yang seperti rohnya. Mendengar Luo Hao dan Zhao Xin keduanya tewas, Mu Yudai dipenuhi duka yang amat dalam hingga dia tidak mau berpikir untuk melarikan diri.
Mata Dialan hampir terbakar saat dia mengatupkan giginya dan bertanya dengan suara gemetar, siapa yang melakukan itu? Hulong tersedak oleh isak tangisnya, dan dengan cepat menjelaskan rinciannya, lalu dia menambahkan, selain dari dunia kegelapan dan serikat tentara bayaran TUS, ada juga orang-orang dari keluarga Mo dari serikat pedagang. Orang itu melepaskan kekuatan petir yang tidak disempurnakan dari Ki mendalam, itu seharusnya adalah roh bela diri petir dari keluarga Mo. Serikat tentara bayaran TUS, dunia gelap, keluarga Mo. Dialan menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Kemudian dia berteriak, mereka semua harus membayarnya. Xian mengerutkan kening saat mendengar tentang Lightning Martial Spirit. Dia segera menyadari bahwa target keluarga Mo adalah dia. Bau aneh tiba-tiba masuk ke mulut dan hidung Xian, yang membuatnya berdiri cepat dan berjalan di sekitar Hulong. Dia menjadi pucat dan berkata, "Saudara Hulong, ada bau aneh di tubuhmu, seharusnya kau tidak bisa lolos hidup-hidup." "Ah. Nak, apa maksudmu?" Dialan menatapnya, "Kau ingin Hulong terbunuh." Namun Hulong menyadari apa yang dimaksudnya setelah berpikir sejenak, dan dia menjawab dengan senyum pahit, "Begitulah. Mereka tidak membunuhku karena mereka ingin menemukanmu. Kupikir aku beruntung. Haha." Kemudian, sebelum Dialan sempat menghentikannya, Hulong berlutut di hadapan Mu Yudai dan bersujud 3 kali, katanya, "Nona Mu, teruslah hidup bahagia dan balaskan dendammu." Dia kemudian berdiri dan berlari cepat saat suaranya yang meratap terdengar dari kejauhan, "Cepat pergi. Ambil jalan lain. Aku akan mengalihkan perhatian mereka dan mendapatkan waktu sebanyak mungkin untukmu." Hu panjang, Dialan dan Mu Yudai meratap dengan keras. "Kita harus pergi sekarang. Nona Mu, ingatlah kesedihan itu dan teruslah hidup dengan baik." Xian tampak serius saat mengulurkan tangannya ke Dialan, "Berikan bom bintang itu kepadaku. Kau pergi bersama Nona Mu. Aku akan segera menyusulmu." Pikiran Dialan menjadi kosong karena kematian teman-temannya. Dia tercengang sejenak, lalu menyerahkan 3 bom bintang kepada Xian, dan bertanya dengan suara serak, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Untuk saat ini, untuk meminta bunga untuk Paman Luo." Xian dengan cepat menghampiri tubuh Tumu dengan wajah dingin dan membelah perut Tumu dengan belatinya lalu memasukkan 2 bom bintang ke dalamnya. Setelah itu, Xian menyeka air liur 7 ular di perutnya dengan hati-hati, dan membalikkan tubuh Tumu, sekarang tubuhnya terbaring tengkurap. Orang-orang jadi penasaran. Begitu orang-orang dari TUS Mercenary Union datang, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membalikkan tubuh Tumu begitu mereka melihatnya seperti ini. Jadi bom bintang akan meledak. Coba tebak apa yang akan terjadi jika tubuhnya terbalik dengan keras. Xian menyeringai. "Aku mengerti." Dialan juga tampak galak, "Semakin banyak yang terbunuh, semakin baik. Aku juga menaruh bubuk beracun di tubuhnya. Setelah bom bintang meledak, bubuk itu akan menempel pada bilahnya dan begitu bilahnya memotong orang, mereka pasti akan mati." Xian tampak dingin, "Ayo pergi, kita harus hidup terus. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membalaskan dendam Paman Luo. Aku harap Hulong baik-baik saja." Mu Yudai bergumam dengan mata berkaca-kaca. Xian sedikit sedih, karena dia tahu tidak mungkin Hulong selamat. Namun, dia menghiburnya, "Jangan khawatir, perangkap kita mungkin akan melukai mereka. Mungkin kita masih bisa bertemu dengan Hulong." "Benar-benar?" Mu Yudai bertanya dengan lemah, meskipun dia tahu itu tidak realistis, dia masih berharap seseorang dapat memberinya jawaban, bahkan jika itu kebohongan. "Tentu, dia akan baik-baik saja." Xian mengangguk dengan yakin, dan melakukan kontak mata dengan Dialan. Dialan mengerti maksudnya, lalu dia menggendong Mu Yudai dan berlari ke dalam hutan. Xian menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh tenaganya dan bergegas mengejar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 1/4 jam kemudian, ketiga pihak, dunia kegelapan, keluarga Mo, dan serikat tentara bayaran TUS, muncul bersama-sama. Mereka sampai di sini dengan mengikuti jejak Hulong. Tumu. Saat melihat kapak di samping mayat, Bernard langsung menyadari bahwa itu adalah Tumu. Dia begitu terkejut hingga berteriak, "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka membunuh Tumu? Bukankah kau bilang kita hanya perlu mengumpulkan orang-orang yang kita inginkan saat kita sampai di sini?" Utusan Bulan Sabit menggerutu dengan tatapan dingin,
untung saja aku meninggalkan wewangian bulan gelap pada orang itu, kalau tidak kita harus mencarinya di mana-mana. Bernard agak bingung saat dia memerintahkan, Zuo Song, balikkan Tumu dan periksa dia. Anak itu yang membunuhnya. Mo Yanyu mengingatkan Mo Chaoge dengan suara yang sangat pelan, setiap orang yang terbunuh olehnya akan terkuras habis. Pasti ada racun di senjata anak itu. Anak itu hebat. Mo Chaoge mengangguk dan mengingatkannya, hati-hati nanti. Jangan jadi impulsif. Mengerti. Saat mereka berbicara, Zuo Song, anggota Serikat Tentara Bayaran TUS, telah berlari ke tubuh Tumu atas perintah Bernard. Zuo Song mencengkeram bahu Tumu dan membalikkan tubuhnya, dan hendak memeriksanya. Gedebuk. Bagian belakang tubuh Tumu terbentur tanah dengan keras. Dentuman. Dentuman. Ledakan dahsyat meledak. Tubuh Tumu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ribuan bilah pedang yang bercampur dengan daging dan darah Tumu beterbangan keluar dari tubuhnya bak bintang. Karena ledakannya tidak terduga, bilah-bilah yang dilapisi daging dan darah itu melesat langsung ke arah semua orang. Karena TUS Mercenary Union berdiri paling dekat dengan Tumu, merekalah yang diserang lebih dulu. Karena bilah-bilah yang beterbangan, 3 tentara bayaran berubah menjadi sarang lebah, dengan lubang-lubang berdarah muncul di sekujur tubuh mereka. Zuo Song yang telah membalikkan Tumu hancur berkeping-keping, daging dan darahnya bercampur dengan daging Tumu, beterbangan ke segala arah. Utusan dunia kegelapan dan orang-orang dari keluarga Mo tidak menduga terjadinya perkembangan seperti itu, maka mereka pun tidak luput darinya. Meskipun mereka berjarak puluhan meter, para prajurit juga terluka, terutama mereka yang berada di alam dasar dari keluarga Mo. Mereka terpotong oleh bilah pedang sebelum mereka bisa membela diri. Jeritan memilukan terus berlanjut. Ledakan dari 2 bom bintang membuat area ini menjadi seperti neraka. Daging dan darah memenuhi udara. Anggota tubuh dan isi perut berserakan di tanah. Di tengah-tengah suara gemuruh yang menakutkan itu, semua orang dilanda kepanikan. Melihat pemandangan itu, Mo Yanyu yang dilindungi oleh Mo Chaoge tidak dapat berdiri lagi. Dia menjadi pucat dan muntah. Beberapa prajurit dari dunia kegelapan dan keluarga Mo hanya terluka oleh bilah pedang, mereka merasa beruntung. Namun, mereka segera merasakan sakit di tubuh mereka dan mulai kehilangan penglihatan. Sialan, racun di bilah pedang. Mo Chaoge tampak seperti diinjak seseorang. Dia menatap para prajurit dari keluarga Mo dan berteriak, potong daging kalian yang terluka. Cepat, cepat. Lengan pria besar Johnson terpotong oleh pisau, sehingga berdarah parah. Johnson sangat ketakutan hingga ia mengatupkan giginya dan memotong setengah lengan kirinya. Ia melolong dan berlutut, Nona Mo, tolong ikat ini untukku. Aduh. Ketika Mo Yanyu berdiri dan melihat lengan Johnson yang terpotong-potong, dia merasa mual dan mulai muntah lagi. Melihat daging, isi perut, anggota badan, dan tubuh hijau di tanah, Bernard mendidih karena marah, dan matanya dipenuhi dengan hasrat membunuh. Dia akan memakan siapapun yang melakukan semua ini hidup-hidup. Di antara mereka, dunia kegelapan kehilangan 3 orang, sementara keluarga Mo kehilangan 5 orang. Karena Bernard paling dekat dengan Tumu, dialah yang menderita kerugian terbesar, karena semua orangnya telah tewas. Sekarang dia sendirian. Aku akan membunuh mereka. Aku akan membunuh mereka. Aku akan membunuh mereka. Bernard terus melolong seperti binatang iblis yang gila. Huff. Utusan bulan sabit menggerutu dan berkata kepada Mo Chaoge, kita terus kejar saja. Jangan ganggu dia. Dia kehilangan banyak orang dan menyalahkan Bernard karenanya. Jika Bernard tidak memerintahkan Zuo Song untuk membalikkan tubuh Tumu, tidak akan terjadi ledakan dahsyat seperti itu. Kita terus kejar. Mo Chaoge mengangguk dan pergi bersama orang-orang dari dunia kegelapan, tidak peduli dengan Bernard yang mengoceh seperti orang gila. Aku akan membunuh mereka. Bernard terengah-engah sambil melihat ke arah orang-orang dunia kegelapan dan keluarga Mo pergi. Setelah beberapa lama, dia mengejar mereka dengan tatapan membunuh. Di tengah hutan lebat, sambil menggendong Mu Yudai di punggungnya, Dialan bergerak bersama Xian. Dalam keadaan waspada, Xian mengamati sekelilingnya dengan saksama. Begitu menemukan jejak binatang iblis, dia akan memberitahu Dialan terlebih dahulu, dengan demikian, Dialan dapat mengubah arahnya untuk menghindari pertemuan dengan binatang iblis. Waktu berlalu dengan cepat, hari mulai gelap dan bulan yang terang muncul di langit.
Raungan mengerikan terdengar di hutan yang tenang itu. Binatang-binatang iblis yang suka berkeliaran di malam hari mulai berburu pada saat ini setelah beristirahat di siang hari. Dan pada malam hari, penglihatan Xian memburuk, membuatnya sulit membedakan daerah aman dari daerah yang dihuni binatang buas. Beberapa binatang iblis bahkan tidak mengeluarkan suara saat berburu. Jadi, tempat yang di dalamnya ada lolongan binatang buas pastilah tempat yang tidak aman, tetapi tempat yang tidak ada lolongan, bukan berarti tempat itu aman. Mungkin saja tempat itu menyembunyikan bahaya yang lebih besar. Setelah 3 jam berlari, Dialan dan Xian keduanya lelah. Meskipun mereka membunuh Tumu bersama-sama di waktu senja, mereka harus membayar harganya. Dialan telah kehilangan terlalu banyak ki mendalam untuk bertahan melawan serangan ganas Tumu, dan dia terus menghabiskan energinya dengan berlari tanpa henti di hutan dengan Mu Yu Dai di punggungnya. Dialan kini sangat kelelahan. Hanya tekadnya yang kuat yang mendukungnya. Kondisi Xian pun tak lebih baik, bahunya terluka, dan meski telah dibalut dan roh bela diri abadi membantunya pulih, ia masih butuh waktu lebih lama. Efek samping dari pengoperasian Rampage adalah kehilangan energi yang besar. Selain itu, ki mendalam Kinmo dan Tumu yang telah diserapnya masih dimurnikan, dan keinginan untuk mendapatkan darah membuncah sesekali, tetapi dia masih perlu mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Dia bahkan lebih lelah dari Dialan. Mari kita beristirahat. Mu Yu Dai menasihati dengan lembut. Berdasarkan langkah Dialan yang lebih berat dan gerakan yang lebih lambat, Mu Yu Dai menyadari bahwa ia akan segera mencapai batasnya. Baiklah, Xian menarik napas dan menjawab dengan tenang, biarkan aku mencari tempat yang nyaman. Seketika itu juga ia memanjat pohon tua bagaikan seekor kera untuk mencari dedaunan lebat guna menyembunyikan dirinya. Berdiri di atas pohon tua itu, Xian mengamati sekelilingnya. Sambil menari dari satu dahan ke dahan lain, ia pindah ke pohon layu di dekatnya. Pohon kuno itu batangnya tebal dan kering, pasti sudah mati selama bertahun-tahun. Xian memeriksa dahan kering pohon tua yang layu itu, dan terkejut, pohon ini berlubang dari dalam, dan bagian bawahnya cukup luas untuk kita bertiga duduk. Tempat yang bagus. Kalian berdua istirahat dulu, baru naik. Bagian atas pohon kuno itu tipis dan hanya cukup lebar untuk satu orang masuk, tetapi bagian bawahnya agak tebal. Tingginya 10 meter, yang memudahkan Xian dan Dialan untuk turun, dan juga cukup lebar bagi Mu Yu Dai untuk memanjat dengan bantuan tali. Mendengar bahwa ada tempat yang bagus, Dialan tidak tahan lagi, dan mendesak, kalau begitu, ayo kita masuk segera. Binatang iblis menghantui daerah ini. Jika kita bertemu dengan mereka, itu akan menjadi masalah. Baiklah, berikan tali itu padaku. Aku akan menarik nonamu terlebih dahulu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 menit kemudian, mereka bertiga duduk bersama di dasar cekungan batang pohon kuno itu. Cahaya bintang jatuh ke bagian tengah batang pohon yang kosong. Di luar, binatang-binatang iblis melolong dengan suara yang mengerikan. Ada keheningan total di dalam. Mu Yu Dai dan Dialan dipenuhi dengan penderitaan. Sepanjang perjalanan, mereka berdua telah bersama Luo Hao dan saling membantu melewati banyak kesulitan. Namun sekarang, hanya mereka berdua yang masih hidup, dan masih belum pasti apakah mereka dapat bertahan hidup. Teman-teman mereka telah meninggal dan orang-orang jahat terus mengejar. Mungkin besok orang-orang dari dunia kegelapan dan serikat tentara bayaran TUS akan menangkap dan mengganggu mereka. Perasaan putus asa terhadap hari esok membuat Mu Yu Dai dan Dialan cukup khawatir. Kondisi Xian sudah lebih baik, karena ia sudah lama tidak bersama Luo Hao, jadi ia tidak terlalu emosional. Meskipun mereka bertiga meninggal, ia tidak merasa sedih sama sekali dan masih bisa berpikir jernih. Ya, dia juga merasa menyesal atas kematian Luo Hao. Luo Hao telah memperlakukannya dengan baik dan melatihnya dalam medan gravitasinya setiap malam, yang menghabiskan banyak energi Luo Hao. Dia berutang banyak pada Luo Hao. Terutama ketika dia mendengar kematian Luo Hao ada hubungannya dengan keluarga Mo, dia pikir dia harus bertanggung jawab. Dia mengukir ketiga pihak, dunia kegelapan, serikat tentara bayaran TUS, dan keluarga Mo, dalam pikirannya dan bertekad untuk membalas dendam suatu hari nanti. Setelah melirik Dialan dan Mu Yu Dai, Xian mengerutkan kening. Mereka tampak lesu dan putus asa, tanpa semangat juang. Dia tahu mereka sangat terluka atas kematian Luo Hao,
tapi jalan menuju serikat pedagang masih panjang, mereka tidak akan bertahan jika mereka kehilangan semangat juang. Setelah merenung sejenak, Xian mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu. Sambil menatap mereka, dia mendapat sebuah ide. Di tengah pohon berlubang itu, mereka bertiga duduk bersila. Namun, karena keterbatasan tempat, saat mereka bertiga duduk bersama, hanya ada sedikit ruang di antara mereka. Kaki mereka begitu dekat satu sama lain sehingga mereka bahkan bisa merasakan kehangatan dari tubuh masing-masing. Pada awalnya, Xian menjaga kedua kakinya tetap rapat, dengan celah kecil antara kedua kakinya dan kaki wanita lainnya. Namun, tiba-tiba dia merentangkan kakinya sedikit, dengan kaki kirinya menyentuh kaki Diyalan, dan kaki kanannya menyentuh kaki Mu Yudai. Dia dapat dengan jelas merasakan perbedaan otot kedua wanita itu. Paha yang satu kuat dan kokoh, sedangkan yang lainnya halus dan lembut. Dia menyukai keduanya. Tindakan kecil Xian tampaknya tidak disengaja, tetapi kedua gadis itu memiliki reaksi dalam tubuh mereka. Diyalan mendongak dan menatapnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, Mu Yudai tampaknya sedikit malu. Dia tersipu, dan dia mencoba menggerakkan kaki kirinya secara diam-diam untuk menjaga jarak dari kaki kanan Xian. Tetapi setiap kali dia menggerakkan kakinya, Xian akan menggerakkan kaki kanannya juga, mengambil setiap kesempatan untuk menyentuh kaki lembutnya. Setelah beberapa kali, Mu Yudai sedikit kesal. Dia menyadari bahwa Xian melakukan ini dengan sengaja untuk memanfaatkannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wajahnya memerah dan dia tersipu, menyebut Xian bajingan secara diam-diam. Namun, karena drama dengan Xian, Mu Yudai melupakan kesedihannya sejenak. Dia begitu fokus mengutuk Xian sehingga dia lupa akan kematian mengerikan Luo Hao dan yang lainnya. Di sisi lain, Diyalan melihat tipu muslihat kecil yang Xian mainkan dengan Mu Yudai. Dia tampaknya telah menyadari sesuatu, jadi dia tidak melompat untuk menghentikannya. Sebaliknya, dia menatap Mu Yudai dengan tatapan mengejek, seolah-olah dia mengatakan bahwa Mu Yudai menganggap ini terlalu serius. Melihat ekspresi Diyalan, Mu Yudai semakin malu, wajahnya semakin memerah. Dia sangat marah di dalam hatinya sehingga dia memutar matanya ke arah Xian dengan ekspresi malu. Xian memejamkan matanya, berpura-pura tidak melakukan semua ini dengan sengaja. Ia menarik dan mengembuskan napas secara alami, seolah-olah sedang tidur. Bertahanlah, bertahanlah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan tenang saat aku pulih. Mu Yudai mengutuk Xian dalam hati. Dia bisa merasakan suhu tubuh Xian di kulitnya, dan wajahnya memerah sepenuhnya. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah mengutuknya dalam hati. Tentu saja Xian tidak tidur. Dengan mata terpejam, dia merasakan dan membandingkan sentuhan paha mereka. Otot-otot di kaki Diyalan kuat dan bertenaga, sementara otot-otot Mu Yudai terasa lembut dan kenyal. Keduanya sangat menarik. Setelah membandingkan beberapa saat, Xian memutuskan bahwa kedua paha mereka terasa enak. Dia merasa sangat luar biasa sehingga dia hampir tidak bisa membedakan mana di antara mereka yang lebih baik. Namun, saat ia sedang fokus membandingkan paha-paha itu, Xian mulai merasakan gairah seksual yang membara. Hasrat primitifnya sudah keluar dari kandangnya. Dari dalam meridiannya, benang-benang energi negatif mulai merembes keluar secara diam-diam. Xian bisa merasakan celananya semakin ketat. Napasnya semakin pendek dan pendek. Dari dalam lubuk hatinya, ia tidak memiliki hasrat gila untuk membunuh. Sebaliknya, ia hanya bisa merasakan satu hasrat sederhana namun kuat. Semakin ia menahan nafsunya, semakin ia akan kehilangan kendali. Xian perlahan-lahan kehilangan kendali atas dirinya. Mu Yudai tiba-tiba menyadari perubahan ini. Dia berteriak dengan suara rendah, "Kakak Lan, orang ini terlihat agak aneh. Sepertinya dia kembali menjadi binatang buas seperti dulu." Xian terengah-engah, keringat membasahi dahinya. Tubuhnya sedikit gemetar. Sepertinya dia berusaha keras melawan sesuatu dari dalam. Karena keduanya, Diyalan dan Mu Yudai, duduk di sebelahnya dengan paha saling bersentuhan, mereka berdua menyadari reaksi aneh di tubuh Xian. Menatap Xian sejenak, Diyalan tersipu ketika berkata, kali ini dia berbeda. Dia ingin membunuh sebelumnya, tapi sekarang dia. Sekarang apa? Mu Yudai bingung. Sekarang dia ingin memakan daging manusia. Diyalan menjawab singkat.
Dia juga tampak sedikit malu, dan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya dengan penjelasan yang lebih rinci. Memakan daging manusia, wajah Mu Yudai memucat saat mendengarnya. Dia berteriak ketakutan, ini lebih buruk lagi. Bagaimana bisa? Apakah dia juga akan berubah menjadi binatang iblis itu? Saudari Lan, apakah dia akan memakan kita berdua? Apa yang harus kita lakukan? Tampaknya dia tidak mengerti Dialan. Gadis bodoh, apa yang sedang kau pikirkan? Dialan mengumpat karena malu, dia berubah menjadi binatang buas yang mesum. Mu Yudai terdiam beberapa saat sebelum menyadari sesuatu. Wajah cantiknya semakin memerah. Dia bergumam, Kakak Lan, biarkan aku memainkan sitar sebentar untuk membantunya melepaskan energinya. Bagaimana kalau kau keluar sebentar? Aku juga ingin keluar. Baiklah, aku akan mengantarmu keluar. Dialan mengangguk. Matanya menyala dengan kilatan cahaya, dan hendak terbang. Tepat saat itu, Xian tiba-tiba membuka matanya. Dengan mata merah, dia mencengkeram Dialan seperti binatang buas. Lubang pohon itu tidak terlalu besar. Saat dia dijepit oleh Xian, Dialan hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya yang indah. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Bajingan, lepaskan tanganmu dariku, teriak Dialan, dasar gadis bodoh, tarik dia. Cepat. Mu Yudai panik. Dia mencoba menarik Xian, tetapi tubuhnya seberat batu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tubuhnya tidak bisa bergerak. Dialan sangat kelelahan akhir-akhir ini. Dengan ki mendalamnya yang belum pulih, dia hampir tidak bisa melawan kekuatan mengerikan Xian. Cila, suara keras pakaian yang robek memecah kesunyian di lubang pohon. Dialan merasa sedikit dingin di sekitar pinggulnya. Ia langsung menyadari bahwa rok kulitnya telah hilang. Namun sebelum ia sempat membela diri, ia merasakan tangan raksasa meraih di antara pahanya dan mengusap pinggulnya dengan tak puas. Bajingan, Dialan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dia berteriak kepada Mu Yudai, cepat, hentikan dia, dia telah disusul oleh alat kelaminnya. Aku tidak bisa menghentikannya. Mu Yudai meninju punggung Xian sekuat tenaga dan berteriak panik. Dengan bagian sensitifnya yang disentuh dan digosok oleh jari-jari itu, Dialan perlahan kehilangan pertahanannya. Dia tidak dapat menemukan kekuatan untuk melawan, dan tidak dapat menahan erangan. Lengannya juga menyerah untuk melawan. Mu Yudai tercengang. Dia berbisik pelan dengan wajah memerah, Kakak Lan, kenapa kau berteriak? Aku tidak berteriak. Lakukan sesuatu, aduh. Dialan merasa semakin lemah, dan suaranya pun semakin lembut. Kakak Lan, sudah terlambat. Mu Yudai bergumam dengan mata penuh ketakutan. Apanya yang terlambat? Dialan tercengang. Saat berikutnya, dia merasakan sesuatu yang keras di dalam tubuhnya. Dengan tubuhnya yang gemetar karena sensasi itu, Dialan menyadari bahwa sudah terlambat untuk melawan. Perasaan ajaib merasuki tubuhnya dan menenggelamkan kewarasannya. Baiklah, mungkin besok kita semua akan mati. Aku akan membiarkanmu membawaku kali ini. Dentuman terus-menerus yang dirasakannya dari pria itu telah benar-benar menghancurkan pertahanannya, baik secara fisik maupun mental. Dialan menutup mulutnya dengan satu tangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak karena senang, saat Xian terus-menerus berkedut di dalam dirinya. Wajah cantik Mu Yudai dipenuhi kepanikan. Dia berdiri di sana seperti patung, memperhatikan mereka berdua yang berkeringat. Tepat di depannya, Xian sedang berusaha keras pada Dialan. Rupanya, di bawah kekuatannya yang besar, Dialan tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti. Dia perlahan-lahan tenggelam dalam gairahnya juga, dan bahkan menggerakkan pinggulnya untuk mengikuti irama Xian. Kalian berdua. Wajah cantik Mu Yudai juga memerah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap mereka berdua yang terbaring di tempat yang sempit, melakukannya tepat di depan matanya. Foto-foto panas mereka benar-benar membuatnya tercengang. Mu Yudai tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Xian tiba-tiba mendapatkan kembali kewarasannya di tengah-tengah tindakannya. Tubuhnya masih bekerja pada wanita itu, dengan gelombang kenikmatan fisik mengalir melalui dirinya. Bahkan dengan mata tertutup, dia langsung tahu apa yang telah dilakukannya. Dia meletakkan satu tangan di pinggul Dialan, menarik erat tubuhnya yang memikat ke arahnya, dan tangan yang lain menggenggam payudaranya yang luar biasa, mengusap dan meremasnya.
Tubuh seksi Diyalan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Tubuhnya merasukinya seperti ular. Matanya tenggelam dalam gairah, keringat manis membasahi sekujur tubuhnya, dia tak bisa menahan diri untuk tidak bergerak mengikuti iramanya, hanya untuk memberinya lebih banyak kegembiraan dan kenikmatan. Banyak pikiran berkecamuk dalam benak Xian, tetapi matanya tetap terpejam. Ia juga tidak menggerakkan tangannya dengan kasar. Ia terus menggerakkan tubuh bagian bawahnya pada wanita itu, dan menikmati setiap momen untuk menikmati pengalaman yang luar biasa ini. Dibandingkan dengan tindakan kasar yang dilakukannya sebelumnya, setelah dia mendapatkan kembali kewarasannya, Xian sedikit memperlambat gerakannya dengan sentuhan yang lebih lembut, namun dengan keterampilan yang jauh lebih ahli. Tangannya diberkati oleh sihir. Ketika ia menggerakkan tangan itu pada tubuh Diyalan, ia tahu persis titik mana yang harus dipijat, yang memicu reaksi yang lebih besar dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Diyalan terbalik, payudaranya yang mengagumkan menempel erat di pohon sementara pinggulnya didorong ke arah Xian. Dia mengangkat pinggulnya yang montok ke atas, menggoyangkannya dan mengayunkannya maju mundur, menikmati cambukan Xian di posisi baru. Mu Yudai benar-benar malu dan tersipu. Dia menyandarkan tubuhnya yang rapuh ke sisi lain pohon. Matanya yang indah menatap mereka berdua yang sedang melakukannya. Dengan mata terpejam, Xian benar-benar menikmati momen itu. Ia telah mengeluarkan hasratnya yang paling primitif dari tubuhnya, yang tampaknya telah mempercepat proses pemurnian ki mendalam di meridiannya. Diyalan sudah tenggelam dalam nafsunya, tidak melakukan apapun kecuali berkoordinasi dengan gerakan Xian. Tak lama kemudian, Xian merasakan gelombang kenikmatan yang kuat membanjiri otaknya, benar-benar di luar kendalinya. Bersamaan dengan kegembiraan yang mendebarkan itu, ia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa mulai mengalir keluar dari meridiannya dan menyerbu tubuhnya. Ketika kekuatan aneh itu mencapai perutnya, ia terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian mengalir ke dalam ki mendalamnya, sementara bagian lainnya menyatu dengan esensinya dan melesat ke tubuh Diyalan seiring dengan klimaksnya yang akan datang. Dengan napas pendek dari pria dan wanita yang berkeringat itu, Mu Yudai kehilangan semua kekuatannya. Dia jatuh ke tanah, bernapas dengan berat saat seluruh pikirannya menjadi kosong sepenuhnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Xian perlahan menjauh dari Diyalan. Ia menarik celananya, duduk diam dan mulai menjalankan ki mendalam di dalam tubuhnya. Diyalan juga telah kehilangan seluruh kekuatannya, terbaring lemah di tanah, seluruh tubuhnya bersinar dengan warna merah yang seksi. Dia baru sadar setelah beberapa saat. Dia mengenakan rok kulitnya dengan wajah merah dan perlahan duduk. Mereka bertiga kembali ke posisi semula, duduk berdua di pohon sambil bersila. Mu Yudai adalah orang pertama yang kembali tenang. Meskipun wajahnya masih sedikit merah, dia menggerakkan matanya yang indah di antara Xian dan Diyalan, seolah mengharapkan sesuatu dari mereka. Xian tampak tenang dari luar. Dia memejamkan matanya, dan memfokuskan perhatiannya pada kekuatan aneh yang dia rasakan dalam ki mendalamnya selama orgasmenya. Dia mengarahkan kekuatan ini dalam ki mendalamnya perlahan-lahan ke seluruh tubuhnya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan apapun untuk meningkatkan kekuatannya. Diyalan belum membuka matanya, tetapi dia tahu bahwa Mu Yudai sedang menatapnya sepanjang waktu. Karena malu, dia tidak berani membuka mata dan melihat ke atas. Dia sangat malu sehingga dia hanya ingin mengubur dirinya di dalam tanah. Xian telah memaksakan diri masuk ke dalam pohon ini, tepat di hadapan Mu Yudai. Namun, dia tidak melawan sama sekali. Lebih buruknya lagi, dia justru menikmatinya selama proses itu. Dia merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Meskipun dia gadis yang santai dan berani, dia tahu kegilaan ini sama sekali tidak pantas baginya. Dia terlalu malu untuk menghadapi Mu Yudai. Tepat pada saat itu, kegembiraan aneh perlahan muncul dan menyebar dari bagian sensitif tubuh bagian bawahnya. Diyalan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan hampir mengerang lagi. Dia memutar tubuhnya dengan gelisah, diam-diam menyebut dirinya jalang, dan segera memusatkan perhatiannya pada perubahan yang terjadi dalam tubuhnya. Setelah mengamatinya, Diyalan merasa bahwa kekuatan aneh di dalam dirinya telah berubah menjadi dua aliran. Satu aliran mengalir perlahan ke perutnya, sementara bagian lainnya telah menetap di sekitar dadanya dan daging serta ototnya, yang tampaknya telah mengubah bagian-bagian di sekitar dadanya secara diam-diam.
Dia dapat dengan jelas merasakan tulang dan dagingnya, otot dan pembuluh darah di sekitar dadanya mengalami beberapa perubahan luar biasa yang tidak dapat dijelaskannya. Energi aneh itu, bercampur dengan ki mendalamnya, telah mengalir ke perutnya, mengeluarkan gelombang kekuatan yang kuat dari dalam. Ki mendalamnya tiba-tiba meningkat pesat. Dialan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Dia segera berkonsentrasi untuk menangani ki mendalamnya yang segar, mengoperasikannya melalui jalur tertentu melalui tubuhnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Cahaya bulan yang terang menyinari pohon dan menerangi ruang sempit di dalamnya. Xian perlahan terbangun, napasnya masuk dan keluar perlahan dengan irama yang tenang. Dia telah mencapai langit kedua di alam baru lahir. Dengan bantuan kekuatan aneh itu, Xian telah meningkatkan dirinya ke tingkat berikutnya, dan berhasil mencapai langit kedua dari alam baru lahir. Setelah dia bangun, Xian mendapati luka di bahunya tidak terlalu sakit. Dengan bantuan roh bela diri abadi, tulang dan otot yang patah perlahan-lahan beregenerasi dan pulih dengan sendirinya. Dengan kecepatan ini, hanya butuh beberapa hari sebelum dia pulih sepenuhnya. Ketika dia perlahan membuka matanya, Xian melihat sepasang mata yang cerah menatap lurus ke arahnya. Namun ketika dia menoleh ke belakang, mata indah itu segera berpaling. "Nonamu, kenapa kamu masih terjaga?" Xian berkata dengan suara tenang, tidak ada yang aneh terlihat di wajahnya. Melihat Xian menatapnya, Mu Yudai merasa sangat malu hingga ia segera mengalihkan pandangannya. Ia memalingkan wajahnya dengan wajah memerah untuk menghindari kontak mata, dan berkata dengan nada bercanda, "Kalian berdua membuat suara berisik sekali. Bagaimana mungkin aku bisa tertidur? Oh, maaf mengganggu. Aku akan mengingatnya lain kali." Xian tertawa malu dan membela diri dengan penjelasan yang wajar, "Pasti ada yang salah dengan tubuhku. Sesuatu yang aneh terjadi padaku dan menghancurkan kewarasanku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Maaf. Jadi maksudmu kau tidak sadarkan diri selama itu?" Mu Yudai berkata sambil menyeringai, "Aku melihat kalian berdua melakukannya. Awalnya kau memang tidak sadarkan diri, tetapi setelah itu kau tidak mungkin tidak sadarkan diri. Kalau tidak, kau tidak akan bisa melakukan hal semacam itu." Mu Yudai terlalu malu untuk melanjutkan kalimatnya. Dia ada di sana saat Xian mengeluarkan semua trik itu pada Dialan. Tidak seorang pun dalam alam bawah sadarnya akan mampu memainkan semua trik seksual itu atau mengingat semua jenis posisi seksual yang berbeda itu, tepat di tengah-tengah kegilaannya. Oleh karena itu, Mu Yudai yakin bahwa Xian telah sadar jauh sebelum ia selesai dengan Dialan. Xian benar-benar terdiam beberapa saat. Dia duduk mematung di sana selama beberapa saat dan tersenyum malu. "Jadi, Nonamu, apakah Anda telah melihat kami melakukannya sepanjang waktu? Kalau begitu, tolong jangan bersikap kasar. Saya tahu bahwa saya benar-benar bajingan." "Kau, bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu?" Mu Yudai menjadi sangat marah hingga memukul paha Xian dengan keras, membuat Xian menjerit dan memohon belas kasihan. Melihat Xian menderita dan menjerit, Mu Yudai merasa sedikit lebih baik. Dia berbalik dan melihat Dialan juga duduk di sana dalam diam dengan mata terpejam. Namun, wajahnya juga memerah. Mu Yudai juga merasa marah terhadap Dialan. Dia melompat ke sisinya dan tiba-tiba menepuk pahanya. Dialan sudah sangat malu. Dia tidak bisa menahan gemetar tubuhnya, tetapi tetap memejamkan matanya. Dia pikir ini adalah tipuan Xian lagi, dan diam-diam memanggilnya bajingan. Setelah semua ini, bagaimana mungkin dia masih berani menggodanya seperti ini? "Kakak Lan, berapa lama kau berencana untuk menipu kami dengan tidur? Wajahmu sudah semerah apel, dan kau masih ingin berpura-pura bahwa kau sedang mengoperasikan ki mendalammu. Kau pikir kami berdua terlalu bodoh untuk mengatakannya?" Mu Yudai berkata dengan nada kesal. Dialan mendesah pelan dan membuka matanya dengan enggan. Dia menjawab dengan malu, Aku baru saja bangun. Apa yang kalian berdua bicarakan? Aku tidak tahu." Mu Yudai tiba-tiba terdiam. Namun, matanya yang indah namun tajam terus bergerak di antara Dialan dan Xian. Kalimat yang tersirat di baliknya jelas, "Bagaimana kalian bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa di antara kalian berdua?" Di bawah tatapan menghakimi dari Mu Yudai, Xian tetap tenang dan damai. Harus kuakui, tidak banyak orang yang tidak tahu malu seperti dia di dunia ini.
Dia benar-benar bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa antara dia dan wanita itu. Karena dia menduga bahwa Diyalan sebenarnya tidak akan mempermasalahkan hal ini. Dia bahkan akan menyukai atau merindukan perasaan seperti ini. Mengetahui bahwa dia tidak akan menerima masalah dari Diyalan, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Namun, di bawah tatapan penuh tanya Mu Yudai, Diyalan tidak bisa tetap tenang. Dia memikirkannya dan memutuskan bahwa dia harus mengungkapkan sedikit kemarahan terhadap Xian. Jika tidak, dia akan benar-benar tampak tidak tahu malu di mata Mu Yudai. Di balik semua itu, Xian telah membantunya merasakan kenikmatan dan kegembiraan luar biasa, sesuatu yang bahkan sulit diberikan oleh lelaki itu saat ia masih hidup. Dasar bajingan! Diyalan tiba-tiba melompat, berteriak dengan suara tajam dan menunjuk tepat ke arah Xian, beraninya kau melakukan itu padaku saat itu. Beraninya kau? Set, diamlah. Kau akan menarik semua binatang iblis itu ke sini. Terlebih lagi, orang-orang dari dunia kegelapan masih mengejar kita. Xian mengingatkannya. Diyalan mengangguk. Dia kehilangan kekuatannya lagi, dan berkata dengan suara rendah, dasar brengsek, jadi bagaimana kau akan menebusnya? Melihat Diyalan bertingkah seperti ini, dia semakin yakin dengan penilaiannya sebelumnya. Dia tahu bahwa Diyalan tidak terlalu mempermasalahkan kejadian kecil ini. Dia hanya melontarkan tuduhan kepadanya karena tekanan dari Mu Yudai. Xian sebenarnya geli dengan reaksinya. Dia berpura-pura sedang berpikir keras. Dia menundukkan kepalanya, memasang wajah sedih, berpura-pura meminta maaf dengan tulus, dan berkata dengan suara jujur, ini semua salahku. Saudari Lan, bagaimana kalau kau katakan padaku, bagaimana kau ingin diberi kompensasi? Diyalan benar-benar terkejut dengan jawabannya. Dia terdiam beberapa saat dan berpikir keras tentang pertanyaannya. Dia hanya datang untuk mengutuknya, karena dia tidak ingin terlihat tidak tahu malu di depan Mu Yudai. Dia sebenarnya tidak benar-benar memikirkan cara untuk menghukum Xian. Terkejut oleh Xian, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Bagaimana kalau kau menghajarnya dan mengakhiri malam ini? Mu Yudai memasang wajah nakal dan bercanda tentang hal itu. Bahkan dia bisa tahu bahwa kakak Lannya tidak bermaksud menghukum Xian, setidaknya tidak terlalu keras. Itu ide yang bagus. Dia pasti pantas mendapatkannya. Diyalan mengangguk setuju, dan berkata dengan suara tegas, tunggu saja sampai dia pulih dari lukanya. Saat itu, aku akan menghajarnya. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan memastikan bahwa kau akan puas dengan hukumannya. Mu Yudai memutar matanya ke arah Diyalan dan benar-benar terdiam. Apa maksudnya? Apa hubunganku dengan urusanmu? Jadi, kamu menghukumnya hanya untuk membuatku puas. Terserah kalian berdua. Aku mau tidur. Mu Yudai akhirnya menyadari bahwa dia terlalu peduli. Dia seharusnya mengurus urusannya sendiri. Dia bergumam sambil berbalik untuk tidur, satu pria mesum, satu wanita jalang, tidak heran, kalian berdua sudah menduga ini akan terjadi. Aku seharusnya lebih tahu. Kasihan aku, jiwaku telah terluka, dan mataku telah tercemar. Dia berbicara dengan suara pelan, tetapi karena jarak di antara mereka bertiga yang begitu dekat, tidak mengherankan jika Diyalan dan Xian dapat mendengarnya dengan jelas. Xian diam-diam menyeringai dan berpura-pura tidur. Namun, Diyalan tidak tahan lagi. Dia menggoda Mu Yudai sedikit, dasar gadis jahat. Mu Yudai meliriknya dan bergumam lagi, kalian berdua, diamlah sampai malam. Aku benar-benar butuh tidur yang nyenyak. Tolong, kendalikan dirimu. Aku tidak tahan lagi dengan tindakan kalian. Diyalan menjawab dengan wajah memerah, aku tahu, tidur saja, gadis jahat.